tentang beberapa hal yang wajib buat kita untuk mempelajari beberapa hal tersebut. Kemudian yang kedua, wajib buat kita untuk menyebarluaskan ilmu yang ada dalam kitab ini. Ada ilmu yang memang wajib untuk kita pelajari dan wajib untuk kita ajarkan kepada orang lain. Dan setiap ilmu adalah wajib buat kita untuk mengamalkannya. Lil khas wal 'am. Buat orang yang alim maupun buat orang yang jahil. Buat orang yang punya ilmu, wajib buat mereka untuk mengamalkan ilmu. Buat mereka yang belum punya ilmu, maka wajib buat mereka untuk berilmu. Buat mereka yang sudah berilmu, wajib untuk mengamalkan ilmu. Buat mereka yang sudah mengajarkan ilmu, wajib untuk menyebarluaskan ilmu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Masyi yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu nashril ilmi wa tablighihi wal amal bih." Tidak ada sesuatu yang paling bisa menggembirakan hati Rasulullah SAW lebih daripada sebuah amalan, yaitu mengamalkan ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Bahkan beliau juga mengatakan, "Agwar rukun lil ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam." Dakwah, menyebarluaskan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk kenal siapa Allah, siapa Rasulullah, itu adalah merupakan rukun paling kuat. Ibarat tiang-tiang paling kokoh, ibarat rantai-rantai paling kuat yang bisa membuat kita sambung kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal wajib ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab. Apa sih yang dimaksud wajib itu? Wajib itu adalah apa-apa pekerjaan-pekerjaan yang Allah janjikan kepada pelakunya pahala. Wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan kewajiban, maka Allah ancam mereka, Allah berikan peringatan kepada mereka dengan yang namanya siksa. Wa samaitu husulan taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Aku Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ngasih nama kitab ini dengan namanya Sulamut Taufik. Apa Sulamut Taufik? Tangga taufik, tangga hidayah, untuk betul-betul kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. As'alullah al-karim dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil gurbi wa zulfa. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Dermawan, untuk menjadikan usahaku ini di dalam membuat karya ilmiah kitab Sulamut Taufik ini adalah merupakan anugerah dari Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai anugerah dari Allah, betul-betul menjadi kitab yang murni, tulus, ikhlas, enggak ada tujuan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul menjadi lantaran penyebab kita semuanya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kitab ini menjadikan orang yang berpegang teguh terhadap kitab ini adalah orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya kitab ini akan membuat kita semuanya akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil gurbi wa zulfa ladeh wa ayyuwaffiqa man waqafa alaihi bil amal bi muqtada thumma taraqqi bit tawaddud bin nawafil liyahuza hubbah wa wala. Dan beliau juga memohon kepada Allah, sekiranya kita mempelajari isi kitab ini, mendakwahkan isi kitab ini, mengamalkan isi kitab ini, Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita menjadi orang yang semakin hari semakin tua semakin dekat kepada Allah, semakin mulia derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang yang ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita semuanya, dan kita selalu menjadi orang yang cinta dengan amalan-amalan sunnah, agar kita betul-betul mendapatkan pertolongan Allah dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu adalah muqaddimah.
Muqaddimah daripada kitab yang kita pelajari, Sulamut Taufik. Dari muqaddimah itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita ini sebagai manusia punya kewajiban untuk ibadah. Tapi ketahuilah bagaimana mungkin kita bisa ibadah dengan baik, bisa ibadah dengan benar kalau kita nggak punya ilmunya. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala wa radhah mengatakan, merupakan konsensus para ulama, kesepakatan, merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa la yajuzu 'alan nasi al-iqdam 'ala amalin bi ghairi ilmin. Tidak boleh kita ini ngelancangi amal sebelum punya ilmunya, itu nggak boleh. Contoh, ada mu'allaf, setelah dia mengucapkan syahadat kok azan, kemudian dia nggak tahu ini sholat apa namanya, nggak ngerti, hukumnya nggak ngerti, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, pokoknya niru-niru aja. Waktunya bongko-bongko, waktunya orang melihat kok qomat kamit mulutnya ikut qomat kamit, tapi nggak tahu apa yang dibaca dia. Waktunya sujud, waktunya salam, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Ngikut-ngikut dalam urusan ibadah itu nggak bisa. Orang itu sebelum beramal, sebelum berbuat harus punya ilmunya. Ibarat kita ini kalau mau mencapai satu tujuan harus tahu alamatnya, tahu lewat mananya. Kalau enggak nyasar. Apalagi hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah zaman yang disifatkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'u katsirul khutaba'u. Akan datang wahai sahabatku, wahai umat, suatu zaman yang mana di zaman itu banyak yang pintar ceramah tapi sedikit yang ngerti hukum. Bedakan ya antara penceramah dengan alim. Kalau penceramah belum tentu alim, kalau alim belum tentu pintar ceramah. Banyak orang alim nggak pintar ceramah. Ceramah itu bakat, makanya ada lombanya. Ya, kalau alim ada lombanya? Nggak ada. Kalau ceramah bakat, belum tentu orang yang pintar ceramah itu ngerti hukum. Ya walaupun banyak orang yang ngerti hukum juga pintar ceramah, yang pintar ceramah juga ngerti hukum, banyak. Cuma tidak menjadi patokan. Orang tuh kalau enak ceramahnya, oh berarti pintar ini, belum tentu. Apalagi zaman sekarang, copy paste itu gampang. Medsos bisa, YouTube bisa. Pokoknya pintar ngomong, pintar orasi, selesai urusan. Selesai. Tapi kalau ditanya masalah hukum, nggak ngerti fikih dia, nggak ngerti fikih. Zaman ini kata Nabi adalah zaman di mana banyak yang pintar ceramah, tapi sedikit yang ngerti hukum. Qalilun mu'tuhu katsirun sa'iluhu. Sedikit yang ngasih, sedikit yang peduli, tapi banyak yang terlunta-lunta di tengah jalan. Maka kata Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman itu bukan zamannya sahabat ini, bukan zaman di mana Rasulullah SAW berada di antara para umatnya. Ini zamannya kita. Kalau zamannya sahabat, amal lebih penting daripada ilmu. Ilmu penting, tapi amal lebih penting daripada ilmu. Kalau sekarang ilmu kata Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman kita ini lebih penting daripada amal. Banyak orang sekarang ini tertipu dengan amalnya. Dia merasa yang penting amal, nggak urusan sama ilmu. Contoh, kadang-kadang masjid itu pengajiannya sepi, tapi yang sholat sampai meluber. Tapi begitu selesai sholat pulang semuanya. Badal kata Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman itu lebih baik daripada amal. Karena banyak orang menyangka yang penting amal, keliru. Nih lagi-lagi pentingnya ilmu nih. Keliru dia. Di dalam menentukan sebuah keputusan, dia pikir yang penting sholat. Enggak. Yang penting berilmu baru beramal. Tahu caranya sholat, tahu caranya wudhu, baru beramal, baru sholat. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan, minik tirari sa'ah ayyusalliya khamsuna nafsan wa la tuqbalu min ahadihim sholat. Termasuk tanda dekatnya kiamat, 50 orang sholat, satu pun
diterima oleh Allah SWT sholatnya. 50 orang sholat nggak diterima satu pun. Apa penyebabnya? Bukan karena nggak khusyuk, terlalu jauh. Bukan karena nggak tadabbur dalam bacaannya, terlalu jauh. Bukan karena nggak hadir hatinya, terlalu jauh. Ada di antara mereka yang nggak beres wudunya, nggak beres sholatnya. Ada di antara mereka yang nggak fasih fatihahnya, nggak sah sholatnya. Contoh ya. Kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan antara dzal dan zai. Astaghfirullahaladzim dengan zai. Astaghfirullahalazim beda titik, beda makna itu. Rahim sama rajim lain. Azim, azim beda. Rahim yang maha pemurah, rajim yang terlaknat. Azim yang maha agung, azim orang yang punya tekad. Beda, nggak nyambung sama sekali. Contoh lain, kita itu kapan takbiratul ihram? Harus setelah imam sholat, harus setelah imam takbir baru kita takbir. Jangan barengi walaupun sebagian. Allah, ketika imam akbar dia Allah, jangan. Nggak sah itu. Makmum wajib takbiratul ihramnya setelah sempurna takbiratul ihramnya imam. Allahu akbar baru makmum Allahu akbar. Satu. Yang kedua, kadang-kadang imam itu baru sekali salam, makmumnya sudah 2 kali salam. Imam ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum imamnya belum 2 kali padahal. Sunnahnya itu setelah imam 2 kali salam baru salam. Sunnahnya begitu. Nggak apa sih, imam sekali, makmumnya sekali. Imamnya kedua kali baru makmumnya kedua, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang itu baru sekali imamnya suka kanten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Lihat, dia pulang sudah sholat. Alhamdulillah. Jawabannya alhamdulillah. Padahal nggak sah sholatnya. Takbirnya membarengi dengan takbiratul ihramnya imam nggak sah. Allahu akbar panjang akbarnya, nggak sah sholatnya. Wudu harus sampai siku. Kalau kaki wajib sampai mata kaki, wajibnya nih. Kalau muka sebagian rambut harus kena, sebagian telinga harus kena, sebagian bawah dagu harus kena. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban nggak bisa sempurna kecuali dilebihkan, maka hukum melebihkan bagian hukumnya adalah wajib. Masuk kita ini wudhu kapan basuh muka mersisno kan nggak mungkin. Kayak orang garisi itu nggak mungkin. Caranya satunya biar kita yakin sempurna gimana? Ya dilebihkan sedikit hukumnya wajib. Kenapa? Ya gimana lagi? Nggak bisa yakin kita wudhu kita itu wajib. Maaf. Saya ini pernah ngajar di SMA. Kapan waktunya adzan zuhur, mereka sholat, wudhunya keceng, keran itu ya, cepet-cepetan. Gini dok sekali. Kayak ngocek bareng-bareng gitu. Wes, Allahu Akbar. Waduh. Lihat. Kenapa? Dia menyalahi aturan. Aturannya Nabi berilmu dan beramal. Bukan beramal nggak pakai ilmu. Mosok kita ini bodoh niat. Yang penting kan niatnya Ustaz. Nah, mosok kita ini mau nyampe ke satu tujuan niatnya positif, nggak perlu tahu alamat, nggak perlu tahu map peta. Dia nyasar. Yang tahu aja kadang-kadang nyasar. Sama yang berilmu aja kadang-kadang nyasar. Lah mosok ada orang kepingin sampai kepada Allah, masuk ke dalam surga, diterima amal itu nggak pakai ilmu, yang penting niat baik. Loh, Nabi itu bukan cuma ngajari niat, ngajari syariat. Ya, yang kita bahas ini syariat. Makanya sebagian ulama mengatakan naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal
daripada ibadahnya orang yang nggak pakai ilmu. Saya kasih contoh. Ada seorang musafir dari Malang ke Solo misalnya. Kan sudah lebih dari 87 kilo. Berangkat dia hari Kamis. Jumat, waktunya Jumatan, dia nggak ada niat mau Jumatan, kan boleh. Walaupun afdolnya Jumatan, kan begitu ya. Ini kita bahas dia nggak niat Jumatan, saya kan musafir, saya nggak Jumatan, malah saya niat sekarang mau tidur, capek. Nanti duhur saya jamak takhir dengan asar, tidur. Cuman karena dia tidurnya pakai sunnah, pakai ilmu, wudu, pakai siwak, kemudian apa? Nutup aurat, walaupun nggak ada orang, nutup aurat, sunnah itu. Apalagi kalau ada orang lain, nutup aurat, kemudian miring sebelah kanan, ngadep kiblat dan seterusnya. Tidur ya, tidur. Ada orang Solo asli berangkat sholat Jumat, telat, khotib sudah berdiri di atas mimbar, sudah menyampaikan khutbah, sholat dia. Pertama masuk sholat, Allahu Akbar, sholat sunnah, sholat tahiyat masjid misalnya, 2 rakaat. Setelah salam nambah 2 rakaat. Niat apa? Qobliyah. Orang kapan masuk masjid telat, khotib sudah di atas mimbar, nggak boleh sholat selain sholat tahiyat, dan nggak boleh lebih daripada 2 rakaat. Sholat tahiyat mentok 2 rakaat. Dia merasa amalnya dia lebih hebat. Kenapa? Sing liyane 2 rakaat, aku 4 rakaat. Loh, nggak boleh. Untungnya masih ada khilaf ya. Terus siapa Ustaz selama ini saya begitu? Ya untungnya masih ada khilaf. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan hukumnya haram. Sholat bukan dekat dengan surga, dekat dengan neraka. Bukan sholatnya yang salah, nggak pakai ilmu sih, nyasar. Bukan sholatnya salah, tapi dia sholat nggak pakai ilmu, akhirnya nyasar. Bukan mobilnya yang salah, bukan kendaraannya, dia nggak tahu arah. Ya apa motor ini? Gak beres. Aku teko, saya beli 2,5 M ngasih nyasar loh. Ya nggak bisa. Ya apa sholat gue? Bukan. Kamu yang nyetir. Sholatnya ini gimana hukumnya? Kamu yang tahu. Sholat ini hanya ibadah praktek, bacaan dan perbuatan, gerakan. Kamu yang berbuat, kamu yang bergerak, kamu yang mengucapkan. Ya tergantung kamu, sah nggak sahnya sholat, diterima atau tidak diterimanya sholat. Ini gambarannya. Kenapa? Nyalai aturan. Aturannya siapa? Aturannya Rasulullah. Ada orang pergi ke dokter, beli resep, ditebus ke apotek, disuruh sehari 3 kali, 3 kali sehari. Apa? 3 hari sekali. Kira-kira sembuh? Nyalai aturan, sehari 3 kali, 3 hari sekali. Ya kapan warasi? Nggak bisa. Sama, kita ini hidup di zaman yang kata Nabi. Katanya Nabi ini, bukan katanya dokter, sembarang dokter. Al ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman ini lebih baik, lebih penting daripada amal. Kenapa? Karena kenyataannya orang sekarang lebih banyak menomorsatukan ilmu dari menomorsatukan amal daripada ilmu. Sepenting amal, masalah ilmu nomor sekian. Lah itu kenyataan. Itu kenyataan. Nah, kira-kira ada orang mau berangkat haji atau umroh, kan biasanya ada manasik ya, ada manasik. Gak dicas mas. Mati mas. Mati.
misal panjenengan mau berangkat haji atau umroh, kan biasanya ada manasik. Eman nggak kalau kelewatan? Wis pokok budal lah wis. Kul melok-melok adek kono. Kapan muteri Ka'bah, kapan sa'i dari Safa ke Marwah berangkat. Nggak taunya kapan tawaf batal wudhunya. Dipikir tawaf tuh nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Kapan sa'i batal wudhunya, ngentut sambil jalan. Gak apa-apa, itu sholat toh. Masa sholat, lek sholat gak boleh ngentut. Nggak ikut manasik soalnya. Nggak ikut manasik. Cuman ini ya yang saya bikin garuk-garuk nih ya. Kalau manasik, eman gak melo. Orang mau berangkat haji umroh, eman gak ikut manasik. Orang mau sholat sehari 5 kali kok gak eman gak tukar pengajian. Apa perlu mulai sekarang dicanangkan orang sholat bayar biar eman gak ikut pengajian? Eman salah wis gak bayar gak diterima. Kan masalahnya haji kan bayar, larang. Nabung puluhan tahun, antri puluhan tahun. Dok sampai gak diterima ya. Sehingga kalau ada manasik, wah eman, masuk insya Allah infusan budal. Kenapa? Wah jangan sampai ibadah saya gak diterima. Capek, kemudian jauh dari keluarga, makan waktu yang lama, apalagi biaya, terus gak diterima. Waduh, infusan berangkat dia. Apa bedanya? Apa bedanya? Sebagaimana kita ingin haji kita diterima dengan mempelajari ilmunya, apa bedanya kita kepingin sholat kita diterima dengan mempelajari ilmunya? Apa bedanya? Apa bedanya? Kenapa perlakuan kita kok berbeda? Lek manasik gelem gak gelem kudu melo, iso gak iso kudu melo, waras loro budal. Tapi kalau pengajian yang dibahas wudu, yang dibahas sholat, kayak tak penting, berarti dia sudah menganggap tidak penting diterima atau tidak diterimanya, sah atau tidak sahnya, benar atau tidaknya sholatnya, berarti dia menganggap itu nggak penting. Kalau haji dianggap penting, sah nggak sahnya, benar nggak benernya, diterima tidaknya, makanya dia anggap penting. Mana sih? Dia anggap penting. Tapi kalau ada orang anggap nggak penting ilmu wudu, ilmu sholat, ya berarti dia menganggap sholatnya dia diterima atau tidak itu nggak penting. Yang penting kelakon. Nah kembali lagi, yang penting niatnya baik. Gak bisa. Nabi itu bukan hanya ngajari niat, tapi juga ngajari syariat. Karena itu nggak bisa. Bicara agama kembalikan kepada agama. Intinya di situ. Jangan kembali ke logika. Yang penting kan niatnya, itu ucapan logika. Itu ucapan logika. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin. Sekali waktu ada di pasar tuh orang cekcok antara pembeli dengan penjual. Didekati. Ternyata salah satu di antara kedua penjual dan pembeli itu ada yang nggak ngerti fikih, cara jual beli yang baik sesuai dengan syariat bagaimana. Maka mulai saat itu Sayyidina Umar ngasih maklumat, la yabi' bisuqina wa la yashtari man lam yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akal riba wa huwa la ya'lam. Mulai sekarang nggak boleh yang nggak ngerti fikih muamalah, fikih jual beli, nggak boleh jualan di sini, nggak boleh beli di sini. Kenapa? Orang yang nggak ngerti fikih makan makanan riba, dia nggak ngerti kalau itu riba. Makan makanan riba, dia nggak ngerti kalau itu riba. Kalau ada orang salah ngerti salah, ada potensi untuk tobat. Karena apa? Ngerti dia salah. Tapi kalau ada orang salah nggak ngerti kalau itu salah, kapan tobatnya? Lalu nggak merasa salah. Contoh, kapan mau lebaran, tuker duit, kan pasti kita ngasih komisi kepada apa yang namanya pinggir jalan itu. Kalau kita tukar 1 juta, kita terima uang dari dia 1 juta, tapi kita ngasihnya 1.100.000, langsung dianggap riba kalau secara sekaligus. Tapi kalau mana 1 jutanya saya terima ya, ini 1 jutanya, ini 100.000 sebagai komisinya, nggak ada masalah. Menurut doa lebih lah ya itu, lah makanya, lah menurut apa nggak dilakukan? Lo kan begitu. Lah kok syariat suruh nurut sama kita itu? Ya kita nurut sama syariat. Menurut doa, lah makanya itu dalamnya menurut doa kok nggak dilakoni. Percaya itu. Enteng, abot, daya alasan. Terus apa maknanya kita?
main monotok lah, makanya itu main monotok ya diamalno. Lo nggak ngerti lah, makanya sinau hidup di Papua lah gitu, hidup di Halmahera, di Wamena, kita nggak ngerti. Oh, Darul Mujahidin setiap hari ada pengajian. Masjid daerah sini ada pengajian fikih, ada tafsir, ada hadis, ada. Gak ngerti, bukan gak ngerti, gak mau ngerti. Warung banyak, punya duit, luwe aku, karena punya duit. Memang gak keliin, kenyang. Kenapa? Warung banyak, duit dia punya, tapi gak mau gerak. Ya memang gak kepingin, kenyang. Itu adalah gambaran buat kita. Kita hidup di mana ngomong nggak ngerti. Beda jauh antara nggak tahu sama nggak mau tahu. Ini beda jauh antara nggak tahu sama nggak mau tahu. Karena itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, man kana ya'malu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nauzubillah ya. Kalau ada orang nggak sholat, dia merasa salah, insya Allah dia kodok, kan begitu ya. Tapi kalau ada orang sholat, nggak merasa salah sampai sholat, tapi dia merasa beres sholatnya. Ternyata ininya nggak betul, itunya nggak betul. Termasuk tanda dekatnya kiamat kata Nabi tadi. Kapan dia mau kodok? Ketidakberesan sholatnya dia. Nih, jadi siapa bilang ilmu fikih itu nggak penting? Nanti kita pelajari secara bertahap. Dari kitab ini ilmu fikih. Ilmu fikih ada, ilmu akidah ada, ilmu tasawuf ada di sini. Sebagaimana kita setiap hari sholat, pelajari tata cara sholat setiap hari. Seharusnya begitu. Misal tahun ini kita takbir haji, ada manasik kita ikut. Tahun depan takbir haji, nggak manasik kita. Manasik, oh lali tahun ini. Jelas ya, jelas ya. Kita sehari sholat berapa kali? 5 kali. Taklimnya berapa kali? 2 minggu sekali. Badal sholatnya sehari 5 kali. Seharusnya sebagaimana kita ingin haji kita 2 kali, dua-duanya diterima, kita ingin 5 kali sholat, 5-5-nya diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Sebagaimana manasik ketemu manasik kita ikut, ya taklim ketemu taklim kita ikut. Wingi bahas bab wudu. Sekarang bahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Minggu lalu yang dibahas rukun-rukunnya wudu. Kita kalau wudu apa saja yang wajib kita kerjakan. Minggu kedua dibahas perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nggak masuk. Ketika perkara-perkara yang membatalkan wudu, yang dia tahu caranya wudu tapi nggak tahu caranya jaga wudu, kan begini. Itu satu paket. Minggu pertama masuk yang dibahas apa? Rukun-rukunnya sholat. Namanya sholat ada perkara-perkara yang membatalkan sholat, dia nggak masuk. Akhirnya dia tahu caranya sholat tapi dia nggak tahu cara menjaga sholat. Satu paket itu. Itu satu paket. Ini gambaran buat kita. Ya Allah, terlalu remeh no kita. Perkara penting tapi kita remehkan. Perkara penting kita remehkan. Gimana terus ibadahnya kita? Gimana terus ibadahnya kita? Ya apa Bib? Ya sinau apa ora pertanyaannya. Ibadah saya diterima apa enggak? Belajar enggak? Enggak. Waduh. Bib saya ini mau ke Solo, Bib. Kira-kira sampai enggak? Tahu jalannya? Enggak. Wah, enggak usah tanya. Enggak usah tanya. Percuma ngasih ancer-ancernya itu berat. Bib saya mau ke Solo, Bib. Ini biar sampai selamat ya apa caranya? Kabota. Kenapa? Nul ini. Sama, Bib sholatnya saya biar diterima gimana? Pernah belajar? Enggak. Waduh, kabota. Berat ngasih tahu. Bisa jenengan ada, saya tanya ke jenengan. Saya mau ke Solo nggak tahu jalan. Gimana caranya bisa sampai? Pun jenengan ngasih tahu kepada saya, ucap belok sini, ketemu ini. Berat nggak? Waduh, 6 jam dari perjalanan. Ya tol. Siji mana? Kalau tol lain lagi. Masalahnya syariat untuk masuk surga nggak ada tol ini. Sholatnya pancet yang mau ikut. Wudhunya sama semuanya begitu sudah. Nggak ada bedanya. Oh karena orang kaya sholatnya cuma 2 rakaat subuhnya, apa duhurnya atau asarnya atau isaknya.
dari 4 jadi 2. Lu kok bisa? Sugih, pokok metokno duit 1 juta. Enggak, dari 6 jam jadi 3 jam lewat tol bodoh duit. Mari, surga nggak bisa. Kaya, melarat, pejabat, rakyat, bilangan rokaatnya sama, ilmunya sama, rukunnya sama, kewajibannya sama, sunnahnya sama, perkara yang membatalkannya sama. Jadi semua orang dengan status sosial masing-masing, mau nggak mau harus belajar, mau nggak mau harus belajar. Iya, karena itu dikatakan juga oleh sebagian ulama, kalau seandainya ada orang ibadah, hebatnya dia dalam ibadah seperti ibadahnya para malaikat. Wah, ada istirahat, nggak ada capek, mulai melek sampai mati nanti kiamat, ibadah terus, tapi nggak pakai ilmu. Kana minal khasirin, itu sama seperti orang yang merugi, tergolong orang yang merugi. Ibadahnya seperti malaikat tapi tetap nggak pakai ilmu. Kana minal khasirin, rugi. Jenengan buka toko kulaan barang nggak ngerti regoni, kulang ini berapa dia nggak tahu, didol sembarangan, rugi tak? Rugi. Tak pikir regoi sami ini, tak dol sami ini, tak pikir tok. Nggak mau mencari tahu secara pasti masalahnya. Ini kendalanya orang zaman sekarang. Di mana-mana lagi. Kapan berjamaah ramai, kapan pengajian sepi. Itu gambaran itu. Itu gambaran orang lebih mementingkan amal daripada ilmu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad itu mengatakan begini. Wa amla ilmin la yakun. Amal tanpa disertai dengan ilmu enggak akan jadi. Amal tanpa disertai ilmu enggak akan jadi. Ilmu itu adalah fondasi. Amal itu adalah bangunan. Ada fondasi, enggak ada bangunan, enggak manfaat apa-apa. Udan-udanan, panas-kepanasan, dibuat tidur enggak bisa. Ilmu tapi enggak punya bangunan, enggak punya amal. Itu adalah kegilaan. Ada orang bangun pondasi tok, gak dibangun atap, gak dibangun tembok, tahu-tahu tidur di situ, makan di situ, hubungan suami istri di situ. Gak gila gak orang ini? Punya ilmu gak diamalkan, duit tapi gak diputer. Aneh. Lebih parah daripada penyakit corona itu. Tapi punya amal gak pakai ilmu. Wah, ya nggak mungkin. Ya sama gitu. Nggak mungkin lah, mana ada bangunan nggak pakai pondasi. Mana ada atap tanpa pilar, tanpa tiang, tanpa tembok. Nggak mungkin. Soalnya aneh. Ibaratnya begitu. Bisa kira-kira sholat saya diterima nggak? Ngerti ilmunya enggak? Soalnya aneh. Gambarnya begitu. Gambarnya begitu. Ustaz, kira-kira sholat saya benar nggak? Belajar nggak? Enggak. Soalnya aneh. Jangan aneh-aneh sudah. Enak, paling enak jawabannya. Ojo aneh-aneh. Bagaimana Ustaz? Kira-kira saya bisa bangun atap nggak? Loh, pondasi sudah dibangun belum? Ojo aneh-aneh. Jangan aneh-aneh dong kamu. Usul apa? Sama, selesai kan? Jadi dia nggak tahu kalau dia aneh. Dia nggak tahu kalau dia ini orang aneh sebetulnya. Tanya suatu hasil tapi nanam juga enggak. Waduh, lebih parah daripada penyakit corona hadirin. Pernah diceritakan ada satu pemuda dari Maluku, Maghrib. Dari Maghrib itu kalau sekarang Maluku. Singkat cerita, pemuda ini nggak mau kawin. Kenapa? Fokus ibadah sama Allah SWT, konsentrasi. Ini yang mau ngambil dia mantu banyak. Nggak subuh, nggak zuhur, sampai isya. Waduh, istiqomah sholat berjamaah, calon mantu idaman. Ada kepanitiaan di masjid aktif, kepanitiaan zakat ikut, kepanitiaan kurban ikut. Nih, ada peringatan hari besar di masjid, wah dia jadi orang yang aktif, luar biasa, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang tua ngomong, kamu saya ambil mantu mau nggak? Enggak. Duh, kenapa? Saya takut berkurang waktu saya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara kawin. Masya Allah ya. Tanya si orang tua ini. Iya, kalau umur 7 tahun.
Lalu 17 tahun, 27 tahun. Ya? Maaf ya anak muda, saya mau tanya, kamu nggak pernah syahwat, nggak pernah birahi? Dipikir nggak normal lah bapak saya ini. Loh, iya. Kalau normal dia tawari kawin di menantu kan, ya kalau cocok nggak apa-apa kan begitu. Syahwat birahi, tapi ditawari rabi enggak. Waduh, malaikat aja cocok. Malaikat nggak syahwat kan masalahnya. Ini apa? Bingung orang tua ini. Nah, akhirnya penasaran orang tua, dedes. Karena penasaran, dedes kalau takut. Rinci, maaf. Nah terus kamu kalau birahi gimana? Kamu kalau syahwat gimana? Maaf nih, katanya anak muda ini apa? Lah kemana-mana saya bawa keledai betina ini untuk apa? Setiap hari sholat 5 waktu. Insya Allah masjid belum dibuka, dia sudah di masjid. Mungkin dia muadzinnya, mungkin dia komatnya, saimami, perlu panitia apapun, dia jadi ketua panitianya. Gua gelem rabi. Kenapa? Fokus bayar sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kamu kan bilang gimana? Lah saya punya keledai betina ini buat apa? Kayak suket mari. Kalau anaknya orang nggak bisa. Musim dingin punya pakaiannya, musim panas punya pakaiannya. Ada 4 musim, 4 setel. Wah, kalau dari betina kayak suket mari. Mau musim dingin, musim panas, musim salju, sudah enak. Habis musim selebihnya untuk ibadah kepada Allah. Ditempno, dengar jawaban seperti itu ya, orang tua ini ngajak dia ke kiai. Ya sudah tahu kan kita jawabannya apa? Nangis. Lah kita ibadahnya sudah seperti anak muda ini masih muda. Sebelum mati dia tahu, dia masih bisa tobat. Oh ternyata saya selama ini salah. Dipikir mendatangi binatang bukan zina. Lah kalau ada orang nggak ngerti gimana? Ayo. Walaupun nggak separah itu, ngono karo. Iya kita sekarang. Tapi beberapa hal yang saya sebutkan tadi, oh ternyata nggak benar. Sama itu namanya. Resikonya kan sama. Ini haram, ini haram, sama itu. Sama. Yang penting kan resikonya. Yang penting yang kita antisipasi adalah masuk neraka, nggak sampai. Mau apapun caranya jangan sampai. Jangan. Oh saya nggak pernah, nggak pernah saya datangi binatang itu nggak pernah. Tapi kapan Jumatan mesti telat. Terus orang 4 rakaat. Sama, kumpul sama yang datangi binatang. Waliyadzubillah. Sama. Pernah juga diceritakan. Ada seorang santri memang kadang-kadang kemeni, modok dulu mari pulang itu, waduh aksesoris lengkap, atribut itu, wah kalau wis makrifat hakikat sudah, imamah, sorban, jubah, celan, sampai putihnya mata nggak kelihatan, wah masya Allah, subhanallah, takdirnya Allah sudah. Dia pulang ke tempat di kampungnya ada orang mati. Wah, modelnya mungkin pas keluar kota atau gimana. Orang-orang nunggu sopo sing ngetusi. Kalau saya bantu bisa, tapi kan saya butuh diperintah. Lah yang modine kau ono sopo sing merintahku gak wani aku. Gak berani. Natonya orang kampung ngenteni, subhanallah, the right man in the right time. Manusia yang pas di waktu yang pas. Ya. Cari ini. Datang, wah atribut lengkap, aksesoris lengkap, cocok wis. Wah hebat. Dalamnya ngadusi mayit, gampang panggil ceritakan. Kadung gaya atribut tadi jam karo. Ya opo iki. Delok gede aku delok mayit. Wah isin. Saya mondok setahun, baru setahun balik. Ya siap, cuman syaratnya satu ya, saya nggak mau ditemani siapa-siapa. Taat.
Profesional ini namanya hebat. Dalam kitab ini, bukan dalam buku ini ya. Walhasil bingung, derendeng, grogi, takut, nggak ngerti ilmunya, diwolak-walik jenazah. Dulu orang itu kalau mungkin sekarang di desa-desa itu ada. Saya sempat ngeliat ada orang meninggal dibawa keluar rumah, dijadikan parit atau got yang agak besar. Kemudian di atasnya dikasih kasur, yang berlubang, kasur yang dari bambu itu. Kemudian tutup pakai sewek puter. Wes, tujuannya apa? Karena di dalam rumah nggak ada tempat yang layak. Walhasil dibawa keluar, ditaruh di atas parit, dimandikan di atas itu. Diwolak-walik, jegur mayit tadi. Mayit ini nyemplung kanyul mati iso ya sampean kanyul kelem wis bingung anak muda yo apa ceritanya ini sampai keluarganya wah hebat anak muda biasa setengah jam aja jam di rumah hari sunai rumah susu untuk sudah punya rumah ya, mau nggak mau harus keluar gimana jenazah bapak saya wah apa amalannya bapak jenengan lu kenapa diangkat sama malaikat ke langit lu serius dalam kitab saya nggak ngarang kalau nggak percaya minggu depan saya bawakan kitab pokok sampai sing moco kitab mundur serius hal kehati terjadi hal-hal seperti itu terjadi. Jadi apa yang paling penting itu ilmu. Inti daripada pertemuan kita malam hari ini itu adalah bagaimana kita bingung sama ilmu, baru bingung sama amal. Kita nggak bingung sama amal, nggak tahu tahajud, tahuran, wudu nggak beres, bingung tahajud kenapa? Wudu nggak ngerti. Yang ngerti sih muka, tangan, kepala, kaki, iya ngerti. Cuman kan semua ada aturannya itu. Basuh muka bagaimana aturannya, perkara yang membatalkan bagaimana. Misalnya saya tidur tadi duduk batal nggak? Itu pertanyaan. Misal di perjalanan naik kereta tidurnya gimana? Duduk bismillah, nggak pakai wudhu langsung sholat. Oh iya betul. Tapi orang pertama nunggu ini tangi-tangi blosor. Lu dibahas di kitab itu dibahas di kitab. Duduk pertama kali tidur jejak tangi-tangi wis meli. Lu dibahas di kitab itu. Oh saya pernah ikut taklim. Saya pernah ikut belajar taklim, tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan sholat. Oh bismillah, stasiun di wah sholat wis. Padahal dia tuh loh kalau bangun sampai dia bangun dia dalam keadaan masih dengan posisi maaf katup dubur tertutup dengan posisi duduk yang masih tegak sempurna. Walaupun sendek nggak apa-apa, tapi maaf katup dubur masih tertutup karena posisi duduk tersebut. Tapi kalau sudah miring kanan, miring kiri, apalagi delosor, lain hukumnya. Mau sholat lihat, ayo. Ya apa nggak penting ini? Wah ini baru sebagian kecil ini, bukan kerikil ini, masih pasir yang tipis masih. Belum hal-hal yang lain. Karena itu nanti kalau sudah masuk fikih, saya kepingin panjenengan semuanya aktif dalam urusan tanya jawab. Tapi sesuai dengan topik. Kalau nggak sesuai dengan topik, waduh, insya Allah urusan langit ditanyakan nanti. Padahal bahas masalah rumput masih sampai enak sih kok saya ini perlu. Oh ya jawab itu kan tanggung jawab dunia akhirat. Nah nanti kalau sudah masuk ke fikih, misal bab wudu rukun pertama basuh muka. Nah misal saya pernah basuh muka begini. Misal kalau pakai perban, saya ini pernah jatuh pakai perban. Misal plus perban, atau tangan pernah dispale, gimana hukumnya dan seterusnya. Nah, sesuai dengan topik biar terarah. Jadi pertanyaan itu ketika jangan pulang karena satu topik yang dibahas topiknya sama dengan pertanyaannya, insya Allah pulang itu mantap. Tapi bercabang-cabang bingung. Gimana? Iki mau lain itu melali. Kenapa bercabang-cabang soalnya? Nah
nanti kalau sudah oke, kita ingin ada interaktif, mungkin 10 menit sebelum adzan panjenengan bisa ngasih kabar ke saya. Iya. Ini sudah 10 menit mau adzan. Nah, nanti buka banyak jawab. Enggak apa, step by step, perlahan-perlahan, tapi yang paling penting tambah lama ibadah kita tambah beres. Tambah lama ibadah kita tambah baik, tambah benar insyaallah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semuanya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang mengantarkan kita semakin sempurna ibadahnya, membuat kita semakin kenal siapa Allah, siapa Rasulullah, dan mudah-mudahan ibadah kita selama ini ditutup segala kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan segala kemaha dermawanan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita bukan hanya diterima tapi menjadi lantaran untuk menghapus dosa-dosa kita insyaallah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna